Ya, shalom, selamat pagi Sobat Shalom yang terkasih, apa kabar? Saya berharap Sobat Shalom semuanya ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Iya, seperti biasanya di setiap hari Jumat, pada acara Lebih Dari Pemenang akan dilayani oleh para hamba Tuhan yang berasal dari Radio Shalom. Setelah sekian banyak waktu kami diisi oleh para hamba Tuhan yang memberkati Anda dengan khotbah-khotbah mereka selama ini yang luar biasa. Maka saya kembali lagi dari Radio Shalom pagi hari ini. Saya Egbert Fata selaku pimpinan Radio Shalom, biasa disebut Gembala Gereja di Udara, Gereja Tanpa Tembok. Hadir membawakan program acara Lebih Dari Pemenang. Edisi siar hari ini akhir bulan tanggal 30 September 2022. Baik Sobat Shalom, sebelum kita baca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, saya ajak kita bersama untuk berdoa. Kita berdoa, kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga, Engkau Tuhan yang sangat baik, Engkau Tuhan yang luar biasa hebat. Terima kasih buat pemeliharaanmu 9 bulan lamanya Engkau menjaga dan melindungi kami. Dan hari ini kami ada di bulan terakhir, di hari terakhir di bulan September ini. Kami mau dikuatkan Tuhan dengan firman-Mu, karena itu biarlah Tuhan menolong, mengurapi kami semua, hamba-Mu yang Tuhan percayakan membawakan firman Tuhan ini. Demikian juga dengan umat Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini. Kiranya Engkau mengurapi kami dengan kuasa darah anak domba Elohim yang akan menolong dan memampukan kami untuk mengerti kebenaran-Mu ini. Berbicaralah Bapa, sampaikan isi hati-Mu buat kami, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk diberkati. Haleluya. Amin. Baik, Sobat Shalom yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama ada pada saat ini dalam program acara Lebih Dari Pemenang, dan saya akan membawakan untuk kita bersama satu kebenaran firman Tuhan yang berjudul memahami persembahan persepuluhan di zaman kasih karunia. Ya, ini sebenarnya tema ini saya bawakan untuk menjawab sejumlah diskusi-diskusi yang berkembang melalui media sosial Facebook beberapa waktu yang lalu, yang cukup luar biasa menimbulkan pro dan kontra. Saya tidak hadir dalam posisi sebagai seorang penengah di sini, tapi berdasarkan apa yang Roh Kudus tuntun untuk memberikan pengertian kepada kita. Ya, diskusi yang cukup berkembang waktu itu, ada yang memposting sesuatu dan mengatakan bahwa persembahan persepuluhan itu sudah tidak harus dilakukan lagi karena ini zaman kasih karunia, apa yang diatur di dalam Taurat itu sudah tidak perlu lagi kita lakukan karena sudah tuntas, sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Malah ada diberikan sebuah dalil bahwa pada masa jemaat mula-mula hal itu tidak dipraktekkan, dan Tuhan Yesus Kristus tidak memerintahkan itu juga. Ini pandangan yang nanti kita lihat, karena biarlah Alkitab menjawab Alkitab, firman yang akan menjawab apa yang dipertanyakan itu. Kita lihat di dalam Maleakhi 3 ayat 6 sampai ayat yang ke-12, ada banyak ayat yang saya akan bagikan buat kita bersama. Persembahan persepuluhan. Maleakhi 3 ayat 6-12. Akulah Tuhan dan aku tidak berubah. Karena itu
kamu keturunan Yakub tidak dibinasakan. Seperti leluhurmu dahulu, kamu semua sudah menyeleweng dari hukum-hukumku dan tidak selalu menjalankannya. Kembalilah kepadaku, maka aku pun akan kembali kepadamu. Tetapi kamu bertanya, apa yang harus kami lakukan untuk kembali kepadamu? Sekarang aku bertanya kepadamu, bolehkah manusia menipu Elohim? Tentu saja tidak, tetapi kamu menipu aku juga. Kamu bertanya, bagaimana jawabku dalam hal membayar persembahan persepuluhan dan memberi persembahan? Seluruh bangsa menipu aku. Maka kamu semua kena kutuk. Bawalah sepuluhanmu seluruhnya ke rumahku, supaya ada makanan berlimpah di sana. Ujilah aku, maka kamu akan melihat bahwa aku membuka pintu-pintu sorga dan melimpahi kamu dengan segala yang baik. Aku tak akan membiarkan serangga merusak hasil bumimu. Pohon-pohon anggurmu akan sarat buahnya, maka kamu akan dikatakan bahagia oleh semua bangsa, sebab negerimu menjadi tempat yang baik untuk didiami. Ya, saya bacakan tadi dari Alkitab bahasa Indonesia masa kini ya, yang diterjemahkan demikian. Ya, Sobat Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada yang mengatakan bahwa jemaat mula-mula tidak mempraktekkan memberikan persembahan persepuluhan, maka saya langsung saja mau mengajak kita bersama melihat Kisah Para Rasul 2 pada ayatnya yang ke-45. Kisah Para Rasul 2 pada ayatnya yang ke-45, ini menarik sekali, cara hidup jemaat mula-mula. Karena kalau apa yang didiskusikan di media sosial tentang persepuluhan ini, di mana dikatakan bahwa tidak ada praktek yang dilakukan pada jemaat mula-mula. Nah, ini perikop ini judulnya cara hidup jemaat mula-mula ya. Pada ayatnya yang ke-45, biar saya pakai terjemahan baru saja di sini. Oke. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi, saudaraku, kalau kita perhatikan apa yang dikatakan Alkitab kita tentang cara hidup jemaat mula-mula, sebenarnya betul kalau dibilang mereka tidak memberikan 1/10 atau perpuluhan dari apa yang mereka, tapi kalau mereka menjual semua harta miliknya, itu berarti bahwa yang mereka praktekkan itu bukan 1/10, tetapi malah 100%. Iya, sekarang kalau ditanya mau yang mana, 10% atau 100%? Iya, ini apa yang dicatat di dalam kitab Kisah Para Rasul ini jelas memberikan gambaran bahwa jemaat mula-mula itu mereka memang tidak mempraktikkan soal angka yang 10%. Tetapi kalau mereka sudah menjual seluruh harta milik mereka, lalu dibawa kepada para rasul-rasul untuk digunakan secara bersama-sama. Apa yang kita mau katakan di situ? Apakah mereka tidak mempraktikkan 1/10? Ya, bisa saja demikian. Tidak 1/10, tapi 100% yang ada pada milik mereka itu yang diberikan. Sehingga tidak boleh kita berpandangan bahwa karena secara letterleh, secara fakta harus 1/10, lalu kita bilang hal seperti itu tidak dipraktekkan. Nah, kita melihat apa yang ada di dalam kitab Maleakhi 3 ini, Sobat Shalom yang dikasihi oleh Tuhan ya, pada saat saya merenungkan firman Tuhan ini memang ada hal yang luar biasa. Kita lihat di ayat yang ke-6. Bahwasannya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Mengapa ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Nabi Maleakhi terhadap orang-orang Israel pada waktu itu? Karena dia melihat ada hal-hal, ini kan ada, kalau kita ikuti dari kitab sebelumnya Hagai, memang ada kemarahan
Tuhan atas sikap dan tingkah laku mereka. Mereka tidak peduli untuk pembangunan rumah ibadah. Mereka hidup dengan caranya sendiri tanpa mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Elohim. Tetapi saudara perhatikan pada ayatnya yang ke-6 ini, termasuk mereka juga tidak melakukan apa yang sudah dilakukan, diperintahkan oleh firman Tuhan kepada nenek moyang mereka seperti Abraham dan Yakub. Tetapi menariknya, saudara lihat, ini gambaran tentang Yeshua HaMashiach, gambaran tentang Yesus Kristus itu sebenarnya ada di sini. Jadi, saudaraku, ketika kita membaca Perjanjian Lama, mari kita melihat bahwa ada bayangan tentang Yesus di sana. Saya suka dengar teman-teman berkhotbah di sini, mereka mengatakan Perjanjian Lama itu sebenarnya ada bayangan tentang salib, tentang Yesus di sana. Nah, ayat 6 ini jelas di sini dikatakan bahwasannya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Jadi ada tindakan, ada perbuatan-perbuatan dosa yang mereka lakukan. Tetapi apa saudara? Saudara lihat di sini Tuhan Elohim tidak melenyapkan mereka. Tuhan tidak menghukum mereka. Ya. Tuhan tidak menghukum mereka. Ini luar biasanya. Karena itu saya bilang, ketika kita berbicara tentang persembahan persepuluhan yang dibilang di zaman sekarang ini kan sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Sudah lunas. Kita tidak perlu melakukan lagi karena sudah lunas. Ya. Tapi saudara lihat di sini. Bahwa pada masa itu dia sudah tidak memperhitungkan dosa-dosa yang pernah dibuat oleh mereka. Termasuk di dalamnya mereka tidak mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, yaitu 1/10 dari apa yang mereka dapat. Sehingga kalau bicara tentang grace, bicara tentang kasih karunia, Maliaki 3 ini sudah bicara di sini. Sudah mengingatkan, lalu apakah karena sudah selesai, karena sudah tetelestai, karena Yesus sudah melunasi semua itu, lalu tidak ada perintah untuk melakukannya. Kita lihat di ayat selanjutnya. Ya, dia memberikan beberapa pernyataan-pernyataan. Tuhan menyatakan beberapa pernyataan-pernyataan melalui Nabi Maliaki ini, dan memang ini sangat tegas sekali. Bukti kesetiaan Tuhan Elohim terhadap orang-orang Israel pada waktu itu dia tidak memperhitungkan segala dosa, segala kesalahan, segala kelupaan umatnya yang tidak melakukan apa yang diperintahkan. Tetapi dia tetap memberikan kasih-Nya. Dia tetap mengasihi mereka. Disertai dengan apa? Ya. Disertai dengan apa? Ada sesuatu yang dia minta untuk dilakukan ulang oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Walau dia tahu sebenarnya bahwa umat Israel itu menyimpang dari ketetapan di mana ada kewajiban untuk memberikan persembahan persepuluhan. Karena memang tradisi orang Israel pada waktu itu sudah ada sejak kalau kita lihat misalnya di dalam Kejadian 14 ayat 20 ada di situ Abraham ya menyatakan diri memberikan persembahan persepuluhan kepada Melkisedek. Ini nenek moyang orang Israel sudah melakukannya. Lalu kemudian kalau saudara perhatikan kita lihat Kejadian 28 ayat 22. Ya, setelah selesai Yakub bergumul dengan seseorang yang digambarkan sebagai Elohim pada waktu itu. Yakub berjanji untuk apa? Untuk memberikan 1/10 dari apa yang dia miliki. Perjanjian Lama ini masih bicara tentang angka. Perjanjian Lama ini masih berbicara tentang jumlah, ya, tentang jumlah. Tetapi kalau yang saya sampaikan untuk kita semua tadi di Kisah Para Rasul 2 itu di zaman kasih karunia, di zaman perjanjian baru itu kita sudah tidak bicara lagi soal nilai, soal angka, soal 1/10, 1/20, 1/30.
Malah orang-orang yang merasa sudah diselamatkan oleh pengorbanan Yesus Kristus, mereka memberikan seluruh apa yang ada pada mereka. Itu dipraktikkan oleh jemaat mula-mula. Jadi jangan lagi bilang jemaat mula-mula tidak mempraktikkan sepersepuluh. Itu keliru. Itu penyesatan yang besar. Ya. Nah, kita lihat bahwa di dalam apa yang diajarkan di dalam kitab Taurat yang diperintahkan untuk dilakukan oleh orang-orang Israel, ya, memang di situ mengembalikan persembahan persepuluhan itu diwajibkan. Sebab apa? Sebab itu milik Tuhan. Ya, itu menjadi milik Tuhan. Sehingga kalau kita lihat dalam kitab Ulangan, nanti terlalu banyak ayatnya, nanti Bapak Ibu Saudara bisa mencarinya, googling di Google, bahwa persembahan persepuluhan itu adalah milik Tuhan, sehingga statusnya karena milik Dia, maka harus dikembalikan. Ya, nah, karena itulah tradisi, itulah sesuatu yang sudah menjadi kemutlakan, keharusan bagi orang-orang Israel untuk melakukannya. Sayangnya, mulai ketika mereka kembali, orang Israel kembali dari Babilonia, setelah pembuangan itu, mulai dari kitab Hagai sampai Maleakhi ini, ada banyak perintah-perintah yang disampaikan oleh Tuhan Elohim kepada mereka, tidak lagi mereka praktekkan. Membangun bait suci miliknya tidak dikerjakan, sehingga melalui Hagai mereka ditegur dengan sangat keras. Ya, beberapa waktu yang lalu saya sempat khotbahkan itu juga untuk pendengar. Ya, termasuk juga dengan ini. Kewajiban untuk mengembalikan, karena itu adalah milik Tuhan, maka itu harus dikembalikan. Sehingga saudaraku, kalau kita perhatikan Alkitab, ya, Alkitab terjemahan masa kini tadi yang saya bacakan, atau juga terjemahan baru yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, memang mengatakan menipu. Tetapi kalau saudara lihat di dalam bahasa asli itu roba, ya. Menipu itu sebenarnya diterjemahkan dari kata roba. Roba itu kalau Inggris kan rob. Rob itu kalau kita terjemahkan rob itu artinya rampok. Nah, di dalam bahasa aslinya sebenarnya dikatakan cukup keras juga sih, ya. Ya, kamu sudah kena kutuk tapi kamu masih merampok aku. Itu bahasanya. Saya tidak tahu yang menerjemahkan Alkitab dari Lai ini pertimbangannya apa sehingga mereka menggunakan kata menipu. Padahal menipu ini kan kalau dari sisi hukum kan hukumannya agak ringan lah, ya. Dibanding rampok. Mencuri, nyolong itu kan orang nyolong sandal, nyolong roti, nyolong permen, itu masih bisa dibilang nyolong. Tetapi kalau orang sudah ambil uang di bank atau emas di toko emas dengan pakai senjata tajam, pakai pistol, itu sudah bukan nyolong lagi, itu bahasanya rampok. Dan kalau dari sisi hukum pidana, hukumannya pasti jauh lebih berat dibanding dengan nyolong, apalagi menipu. Alkitab kita mengatakan dalam bahasa aslinya, roba itu artinya rampok. Jadi saya tidak menakut-nakuti, tapi maksudnya saya cuma mengungkapkan apa yang sebenarnya ada tertulis di sini. Dia bilang orang-orang Israel yang sudah diberkati, sudah dibawa kembali dari pembuangan setelah 70 tahun menjadi budak, lalu sekarang mereka merampok saya. Mereka merampok aku, itu kata Tuhan Elohim. Karena apa? Apakah mereka membongkar bank milik Tuhan? Apakah mereka mencuri emas milik Tuhan? Bukan karena itu. Karena mereka tidak mengembalikan apa yang menjadi miliknya. Kitab Ulangan bilang begitu. Ya, itu adalah milik Tuhan sehingga harus dikembalikan. Jadi wajar juga kalau Alkitab ini bilang orang yang tidak mengembalikan milik Tuhan itu disebut perampok, saudaraku. Ya. Kamu telah kena kutuk, tapi kamu masih merampok aku. Itu ayat yang ke-9. Nah, lalu kemudian dia mempertegas lagi perintahnya di sini. Saudaraku, kalau kita bicara tentang kasih karunia, tentang grace, tentang orang-orang yang diampuni dosa-dosanya, dan Tuhan tidak memperhitungkan dosa-dosa, itu sudah ada di ayat 6 tadi.
Jadi ini juga perintah kepada orang-orang yang mengalami grace, orang-orang yang mengalami kasih karunia. Ini perintah. Jadi jangan ada alasan karena semuanya sudah dituntaskan, diselesaikan, tetelestai di kayu salib. Ada orang yang pernah berkata kepada saya, Pak Ekber kan selalu berkhotbah, sudah selesai, sudah tuntas, sudah genap, tetelestai, tidak ada lagi yang harus kita lakukan. Termasuk juga barang ini. Ya, sudah lihat ayat 6 ini sudah bicara tentang grace. Tuhan Elohim sudah bilang, dosa-dosamu di masa lalu saya sudah tidak perhitungkan. Sudah diselesaikan, sudah tuntas, sudah lunas. Tetapi dia memberikan perintah. Malah dia bilang orang yang tidak mengembalikan milik itu perampok. Robber. Iya. Perampok. Berarti ada hubungan. Jadi jangan kita atas dasar mungkin karena sifat kita, kemanusiaan kita yang terlalu egois. Sehingga kita menggunakan bahasa tetelestai sudah selesai itu. Lalu kita berpikir, sudah tidak perlu lagi. Saya mohon maaf, ada beberapa hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja yang sudah besar, yang sudah kaya, yang sudah berlimpah-limpah, sudah mungkin punya perusahaan dan lain-lain. Keluarganya ya. Lalu dengan lantangnya mereka selalu berkata, sudah tidak perlu lagi, itu jangan lagi diajarkan tentang kepada jemaat untuk mengembalikan. Iya, saya paham, mungkin karena sekarang. Ketika gembalanya sudah punya perusahaan mewah, besar, menghasilkan omset miliaran setiap bulan, ya sekarang ini dia bisa berteriak bagi. Tapi bagaimana dengan teman-teman? Bagaimana dengan lembaga-lembaga gereja-gereja yang baru memulai membangun pelayanannya? Mau harap pemerintah. Beda kalau bupati atau kepala daerah seperti di Kalimantan sana, yang mana dia pernah bilang, selama saya jadi bupati, saya akan lakukan sesuatu, bantu gereja-gereja sebanyak-banyak, selama tidak bertentangan dengan. Kalau itu sih enak. Ya. Saya tidak mengkampanyekan calon presiden siapapun, tetapi Gubernur Anies Baswedan. Saya tidak ini dengan dia juga. Tapi ada beberapa kebijakan-kebijakan yang sangat membantu. Ya, mungkin kalau begitu gereja barangkali ada banyak ditopang dengan biaya. Pekerjaan Tuhan masih bisa dibantu. Tapi kalau misalnya pemerintah daerahnya tidak peduli, tidak pusing dengan pelayanan, lalu apa yang harus dilakukan oleh gereja, hamba-hamba Tuhan di dalam mengembangkan pelayanan? Karena itu saya juga sangat tidak setuju kalau ada, ya coba kalau hamba Tuhan itu berbicara ketika gerejanya masih kecil. Mungkin dia tidak akan bilang begitu. Sekarang kalau sudah anaknya sudah punya usaha di luar negeri, ya pasti dengan gampang dia bilang, jangan mengkhotbahkan tentang persembahan persepuluhan. Bagi saya di zaman sekarang kita tidak bicara nilai, tetapi kita bicara hati. Kita tidak bicara angka, tetapi kita bicara tentang hati. Kalau kita mau bicara tentang persembahan persepuluhan. Akhirnya saudara lihat, di ayatnya ke-10 dia katakan, perintah, bawalah. Sebuah ketegasan di sini sudah. Kalau saya cuma bilang bawa, maka itu sebuah pernyataan yang mungkin biasa-biasa, bawa buku itu ke sini. Tetapi kalau saya bilang bawalah buku itu ke sini, itu berarti ada ketegasan. Ya, ada kewajiban yang harus kita lakukan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, ya, apakah aku tidak akan membukakan tingkap langit dan mencurahkan kepadamu berkat sampai berkelimpahan. Sobat Shalom yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat di sini, ya. Mari kita perhatikan di sini. Di sini ada perintah yang disampaikan. Walaupun mereka ini sudah hidup, mereka ini sudah ada di dalam konsep kehidupan grace, kasih karunia, karena mereka sudah tidak diperhitungkan dosa-dosanya. Nah, orang-orang kasih karunia, orang-orang grace itu kan mereka, dosa kita sudah diampuni. Tuhan Elohim tidak memperhitungkan segala pelanggaran-pelanggaran kita. Dia mengampuni, dia tidak menghukum kita. Nah, ini kan seperti itu. Nah, tadi di ayat 6 dia sudah bilang seperti itu.
Ya dosa-dosamu setik. Berarti mereka sudah hidup dalam grace, tetapi ada perintah, saudara. Sehingga ayat 10 ini kita bisa perhatikan di sini, ya, bahwa ada perintah untuk membawa, ya, mengembalikan 1/10 milik Tuhan itu kepada dia. Tujuannya apa? Ya, tujuannya apa? Yang kedua, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Memang ini masih diperdebatkan. Banyak orang memperdebatkan soal bahasa rumah perbendaharaan. Ya, rumah perbendaharaan Tuhan. Ya, tadi saya sempat membuka juga pandangan dari Ellen G. White, salah seorang tokoh gereja Advent yang luar biasa juga. Dia mengatakan rumah perbendaharaan itu harus dibawa untuk dikelola dengan baik, sehingga ada pemerataan, ada kesamaan, dan lain sebagainya. Itu pendapat Ibu Pendeta Ellen G. White, ya, salah satu tokoh gereja Advent. Ada orang lain yang berpandangan bahwa itu bisa disalurkan melalui apa yang Roh Kudus sampaikan di dalam hati mereka. Nah, ini bicara Roh Kudus ini kan saya tidak akan masuk sampai sedalam dalamnya, karena itu masing-masing orang punya pemahaman yang berbeda-beda soal itu, ya. Nah, saya pernah berdiskusi dengan orang yang berkata begini sama saya, Pak, kalau misalnya kita tahu, kita punya persembahan, kita punya perpuluhan itu sampai ke gereja, lalu gereja pakai untuk menyuap penegak hukum. Karena ada masalah hukum yang terjadi di gereja itu, karena misalnya itu, apakah, bagaimana ya Pak ya? Ada orang berdiskusi dengan, kalau uangnya dipakai untuk bayar pengacara, misalnya, ya, sudahlah. Kalau saya sarankan begini, kalau misalnya gereja itu pakai pengacara karena ketika gereja membaptis orang, lalu ada saudara-saudara lain tidak senang, lalu mereka mengurus secara proses hukum, tidak apa-apalah uangnya itu dipakai untuk bayar pengacara mungkin. Tapi kalau memang gereja jadi masalah karena ulah dari oknum-oknum tertentu dan uangnya persembahan itu dipakai untuk memperkaya pengacara, waduh, ini harus minta Roh Kudus bicara lebih spesifik di hati saudara, ya. Apakah saudara punya persembahan itu harus dibawa ke sana, ataukah saudara menopang gereja-gereja yang lagi membangun, yang sedang menjangkau jiwa-jiwa, menopang pelayanan-pelayanan yang ada di berbagai tempat. Beberapa hari yang lalu saya ditelepon oleh seorang dari Sumatera. Dia bilang, Pak Ekber, kami punya beban untuk saudara-saudara kita yang ada di suku Tugutil di Halmahera sana. Saya bilang, oh ya, mari saya perkenalkan dan beberapa teman. Yang seperti mereka butuh biaya untuk penginjilan. Orang dari Sumatera pun melihat saudara-saudara kita suku Tobelo Dalam atau Tugutil. Bayangkan, ya, yang seperti ini kalau saudara mau topang, mau dukung dan persembahan, oh luar biasa, Tuhan sangat senang sekali. Ya, karena mereka pasti butuh biaya. Jadi ada perintah supaya ada persediaan di rumah Tuhan. Ya, kalau hamba-hamba Tuhan besar dalam tanda kutip, yang gerejanya sudah begitu luar biasa besar, dia sudah punya perusahaan, anak-anak cucunya sudah ada perusahaan penghasilan miliaran, ya mungkin saja dia sudah tidak perlu lagi ada persediaan perbendaharaan karena keuntungan perusahaannya nanti bisa menopang pelayan. Tapi bagaimana dengan yang ada di desa-desa? Gereja-gereja yang baru memulai pelayanannya. Ya, harus ada, dan itu salah satunya ditopang melalui persembahan yang seperti ini. Lalu apa saudara, kalau kita lihat dari seluruh isi Alkitab ini, tidak pernah ada ayat di dalam Alkitab kita yang mana Tuhan Elohim itu di dalam perintahnya disertai dengan apa? Tantangan gitu. Karena di sini dia katakan, ujilah aku. Coba saudara buka Alkitab dan lihat, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri dan ujilah aku. Apakah kalau kamu mengasihi sesama aku tidak akan membukakan tingkap langit untuk memberkatimu? Tidak ada kan? Ya. Layanilah Tuhan dan ujilah aku. Tidak ada. Saya sudah coba-coba cari di sejumlah ayat-ayat dari kitab Kejadian sampai Wahyu, tidak ada bahasa seperti ini. Tetapi terhadap perintah untuk mengembalikan 1/10 milik Tuhan itu, di sini dia pakai kata ujilah. Artinya apa? Artinya dia menantang,
Ya, dia menantang orang. Kalau kamu melakukan ini, percayalah kepadaku. Nyawa anakku yang tunggal yang satu-satunya saja aku rela korbankan untukmu. Masakan untuk mengembalikan memberkati hidupmu jasmani dan rohani aku tidak bisa lakukan itu. Ya, itu. Ujilah aku itu arahnya ke sana. Jadi ya silakan saja urusan saudara tidak mau lakukan itu dan bilang katanya jemaat mula-mula tidak melakukan itu, ya, urusanmu. Gitu. Jangan ajak orang lain yang mau melakukan. Begitu ya. Jadi ini ada tantangan, ya, ada jaminan yang luar biasa, Saudara. Ini tidak ada kaitan dengan perbuatan baik kita, ya. Karena kalau perbuatan baik kita melakukan yang baik baru nanti Tuhan Elohim membalas dengan memberkati. No, tidak ke arah sana. Ayat ini bicara di sana. Kan itu sama saya kita jadikan Tuhan itu dengan pedagang. Kita kasih ini baru dia kasih sana. No, bukan karena itu. Dari awal dia sudah bilang, aku melupakan kok. Aku tidak akan melenyapkan kamu karena kamu berbuat dosa. Keturunan Yakub. Dari awal di ayat 6 dia sudah bilang begitu. Jadi ini tidak ada urusan dengan perbuatan baik. Ya. Ada juga orang-orang pengikut kasih karunia yang berkat bilang begitu. Oh, ini jangan nanti dibilang kita berbuat baik. Ini bukan berbuat baik, ini mengembalikan apa yang jadi milik dia. Ini masih perjanjian lama, masih bicara tentang angka. Tapi nanti saya bawa kita ke arah sana untuk melihat bagaimana orang-orang yang hidup dalam perjanjian baru sudah tidak bicara tentang angka lagi, sudah bukan 1/10. Iya. Jaminan apa yang dia berikan? Ya, dia orang yang mengembalikan miliknya, orang yang bukan perampok. Perampok miliknya Tuhan itu, dia janjikan apa? Berkat berkelimpahan, lalu dia juga janjikan apa? Berkat perlindungan. Oh, hal yang luar biasa. Hal yang luar biasa yang dia janjikan. Mari kita akan lanjutkan lagi sebentar, Sobat Shalom yang terkasih. Saya akan bawa kita untuk memahami bagaimana ketika kita konteks mengembalikan 1/10 milik Tuhan ini di era kasih karunia seperti sekarang ini, di mana kita sudah tidak hidup lagi di bawah kutuk hukum Taurat, tetapi kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan karena anugerah dan kasih karunia dari Dia. Apa yang Dia perintahkan yang sudah kita lihat tadi di dalam kitab Maleakhi 3, itu juga penting untuk kita cermati. Karena di ayat 6 sekali lagi kita temukan di sana bahwa di situ dia tidak memperhitungkan segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Dia tidak mengingat lagi dosa-dosa orang-orang Israel yang setelah kembali diberkati dari pulang kembali dari pembuangan 70 tahun di Babel. Mereka lupa dengan apa yang harus mereka lakukan. Tetapi sekali lagi, ya, mereka segala hal-hal buruk yang mereka lakukan itu tidak diperhitungkan. Dosa-dosa mereka tidak diingat-ingat lagi oleh Tuhan Elohim. Sehingga mereka itulah orang yang hidup di bawah kasih karunia. Orang-orang Grace itu sebenarnya. Ya. Jadi kalau sekarang ada orang berpandangan bahwa karena kita semua sudah selesai, semua sudah dituntaskan di kayu salib, lalu kita tidak perlu lagi melakukan ini. Keliru kita. Sekali lagi, ketika kita mengembalikan milik Tuhan, bukan karena kita mau berbuat baik, supaya kita diberkati, supaya perlindungan dari hama-hama terhadap tanaman kita, itu akan dilakukan. Oh, enggak. Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti itu. Tuhan yang transaksional. Karena kita kasih ini, maka dia juga akan kasih ini. Kalau kita tidak kasih ini, maka dia tidak akan kasih ini. Hanya perbedaannya orang yang mengembalikan, melakukan apa yang dia mau, kan di matanya, di mata Bapa kita di sorga, kita ini bukan perampok. Kalau kita dinilai perampok kan sudah tentu ya, kita manusia saja kalau kita tahu di sana itu mantan napi karena pernah rampok uang di bank, kita juga pasti kan akan menjaga jarak, hati-hati. Ya, itu kalau manusia. Tidak demikian dengan Bapa kita di sorga. Sehingga perintah ini dilakukan. Perintah ini tetap dilakukan.
Nah, lalu bagaimana? Kita sudah tahu bersama bahwa orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia, orang-orang yang hidup di bawah kemurahan Elohim juga diperintahkan untuk melakukan. Tetapi perbedaannya, sekali lagi perbedaannya di dalam masa perjanjian baru, di zaman kasih karunia ini, di zaman anugerah Tuhan Elohim ini, orang-orang percaya yang sudah diselamatkan sudah tidak bicara lagi tentang apa? Tentang angka-angka. Ya. Orang-orang yang diselamatkan dari dosa-dosa, orang-orang yang tidak berbuat apa-apa untuk diselamatkan itu sudah tidak bicara lagi soal 1/10. Kita ini karena apa? Karena yang Bapa Yahweh mau dari kita itu adalah hati kita. Sekali lagi, yang Dia mau dari kita itu adalah hati kita, orang-orang yang sudah diselamatkan itu. Jadi kalau Dia memerintahkan untuk kita mengembalikan miliknya itu ya dalam angka 1/10, bukan karena Dia menginginkan uang kita, saudara. Ya, bukan karena Dia ingin 100.000 ketika kita dapat 1 juta kita kasih 100.000, bukan Dia butuh 100 juta ketika kita mendapatkan berkat 1 miliar, bukan. Pendeta Chris Manusama bilang, bintang itu ada jutaan bintang di langit. Dia jual 1 saja, tak ada 1 manusia di dunia ini yang bisa beli. Dia punya kok. Jadi untuk apa dia harus butuh 100.000 perpuluhan kita 1 juta. Dia tidak butuh itu. Tetapi pekerjaan Tuhan harus ditopang untuk menjangkau jiwa-jiwa pelaksanaan amanat aku. Yang Tuhan Elohim mau dari kita itu adalah apa? Dia menginginkan hati kita. Sekali lagi, orang-orang yang diselamatkan, ya, orang-orang yang dilupakan dosa-dosanya, orang-orang yang sudah diampuni segala pelanggarannya itu sudah tidak, ketika memberikan kepada Tuhan, dia tidak bicara lagi tentang angka. 1/10 itu terlalu kecil dibanding dengan anaknya yang tunggal, yang satu-satunya yang dikorbankan untuk kita. Terlalu kecil itu, saudaraku. Jadi janganlah diperdebatkan di media sosial segala macam barang ini. Malu. Bapa kita di sorga kan malu, saya punya anak satu-satunya yang tunggal yang saya kasihi saja. Saya rela berikan tanpa hitung-hitungan kok. Ini 1/10 saja kok diperdebatkan kayak partai politik memperebutkan kekuasaan saja. Saudara perhatikan di dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Kisah seorang janda miskin. Ya. Saudara catat saja, nanti baca saja ya, karena kita waktu terbatas ini. Hanya Markus 12 ayat 41 sampai 44. Seorang janda miskin, ini di masa perjanjian baru ini. Ya, di masa kasih karunia. Seorang janda miskin yang tidak punya apa-apa, karena dia sudah merasakan bagaimana kebaikannya Tuhan Yesus yang mau menyelamatkan umat manusia. Dia memberikan apa? 1/10? Ya, saudara lihat ayat 44. Ibu janda ini memberikan 1/10. No, dia memberikan seluruh. Tuhan Yesus bilang apa? Dia memberikan seluruh apa yang ada padanya. Nafkah yang ada padanya dia berikan kepada Tuhan. Jadi kita ini sudah tidak bicara lagi soal nilai. Soal angka-angka, saudara. Roma 12 ayat 1. Saya mempertegas ini saya baca. Kan ini saya mau mempertegas untuk kita ya. Supaya kita jangan berdebat bodoh-bodoh hanya karena kita berpikir soal angka-angka saja. Angka itu tidak ada artinya dibanding dengan apa yang Tuhan Elohim sudah lakukan kepada kita. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Elohim aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Elohim. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ini apa, saudara? Firman bilang seluruh
Dia tidak bicara soal angka-angka lagi. Ya. Tadi saya mendapatkan satu kesaksian dari teman hamba Tuhan. Dia melayani satu gereja, dia bilang pernah ada seorang anggota legislatif kalau tidak salah yang datang kepada dia dan memberikan ini ada perpuluhan saya 10 juta nilainya kalau saya tidak salah baca tadi ya. Lalu Pak hamba Tuhan ini, Pak Pendeta ini mau berdoa terus tanya, Bapak atau Ibu ada diberkati ya sampai 100 juta sampai memberikan 10 juta untuk menopang pelayanan kami. Lalu ibu ya kalau tidak salah bilang, oh tidak, kebetulan ada berkat ini 35 juta, jadi 10 jutanya saya kasih untuk gereja di sini. Perhitungan dia 1/10 itu adalah 10 juta dari 35. Ini kan soal hati, saudara. Jadi jangan lagi bicara soal angka. Kalau angka itu 35 juta kan mestinya dia kasih 3,5 juta. 10%-nya, 1/10-nya. Tapi dia kasih 10 juta ke gereja itu. Jadi ini bukan soal, sekali lagi, orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia, orang-orang yang hidup di era perjanjian baru kita sekarang, orang yang hidup di masa-masa anugerah ini, jangan lagi bicara soal nilai, soal 1/10. Ada juga seorang ibu yang pernah datang membawa persembahan ke satu hamba Tuhan. Dia bilang, ini perpuluhan saya ada diberkati, dia kasih 300.000. Lalu hamba Tuhannya itu bertanya, apakah ibu diberkati Tuhan dengan berkat 3 juta biar saya berdoa? Oh tidak, kebetulan saya ada diberkati 500.000, jadi ini 300.000. Dia bilang perpuluhan dengan nilai sudah berapa itu? Ya, kalau itu berarti 60% mungkin ya. Nah, orang-orang yang sudah merasa diselamatkan, kita diselamatkan karena kasih karunia. Kita sudah tidak lagi bicara soal angka, nilai-nilai begitu. Yang penting apa? Yang penting adalah hati kita. Sudah lihat ada begitu banyak ya, banyak contoh. Apa yang terjadi dengan Sakeus di dalam Lukas 19 ini sudah tidak berbicara tentang 1/10 lagi. Setengah dari milikku akan kuberikan untuk orang-orang miskin. Saudara, setengah, 50%. Jadi sudah tidak bicara 1/10 lagi. Jadi kalau ada debaters, netizen di media sosial yang mencoba membangun opini bahwa tidak dipraktekkan lagi di zaman perjanjian baru pada satuan. Iya, memang kalau 1/10 sih orang tidak praktekkan, karena orang tahu sepenuh hati yang Tuhan mau hati kita, sehingga kita tidak bicara nilai lagi. Contoh itu anggota legislatif yang memberikan itu, lalu ada seorang ibu. Dan saya melihat juga ada begitu banyak contoh-contoh di sini kok. Yang apa yang terjadi dengan mendukung pelayanan radio ini. Ada misalnya ASN yang mungkin kalau yang diberikan dibilang 1/10 dari apa yang mereka dapat, mungkin lebih dari itu. Tapi orang sekarang sudah tidak kasih karunia yang tidak bicara tentang nilai-nilai, karena kita tahu Yesus memberikan yang paling terbaik untuk kita. Kalau dia mau setengah-setengah, dia hanya 10%. Saya yakin pada saat dia ada di Taman Getsemani, dia bilang kepada bapak-bapak, cukup sudah apa? Ya, cukup sudah. Saya tidak bisa total ini. 10% sudah saya sudah pukul sana-sini nih, so pikul salib sana, cukup sudah. Kasih orang lain lagi. Kalau misalnya Tuhan Yesus main hitung-hitungan pakai nilai-nilai dan angka-angka begitu. Ya, saudaraku, Sakeus juga menggambarkan begitu. Itu semua karena apa? Mari saya ajak kita bersama lihat ayat terakhir Galatia 3 ayat 11 sampai 14. Ini penting sekali. Galatia 3 ayat 11 sampai 14. Ini hal yang luar biasa. Mengapa kita ketika memberikan untuk Tuhan itu tidak main hitung-hitungan, tidak pakai angka-angka lagi, tidak ada standar lagi. Ya, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Elohim karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup
oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukan akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah menjanjikan itu. Jadi saudaraku, saya pertegas ini ya, kita bukan karena kita mengembalikan 1/10, 1/20, 1/30, lalu kita diberkati. Memang janjinya ya seperti apa yang dikatakan di dalam Maleakhi 3. Dia katakan, ujilah aku, apakah aku tidak akan membukakan tingkap langit untuk memberkati engkau dengan berlimpah-limpah? Apakah aku tidak akan menjaga karirmu, menjaga bisnismu? Itu dia katakan, ujilah aku. Ya. Memang betul seperti itu. Tetapi dasarnya bukan karena kita melakukan itu. Karena kalau dasarnya kita melakukan itu karena berharap diberkati, mungkin suatu saat ketika kita memberikan itu dan kita belum dapat apa-apa, karir kita masih tetap mentok di tempat, kita akan kecewa. Mana janji, mana yang kau bilang ujilah aku? Tetapi kita diberkati karena apa? Karena Yesus yang sudah menggantikan segala kutuk-kutuk kegagalan kita. Kutuk-kutuk kemiskinan kita, kutuk kemelaratan kita sudah digantikan, saudara. Bukan karena kita melakukan apa yang seperti ini. Tetapi sebagai jemaat kita punya tanggung jawab. Memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik, dan itu butuh biaya. Gereja-gereja, saya melihat banyak teman-teman kami yang masih sementara membangun, mereka jungkir balik, berdoa, berharap kemurahan Tuhan. Kalau saya jadi bupati atau anggota dewan, mungkin saya akan berusaha dengan tanda tangan saya itu, saya akan bagaimana caranya supaya bisa menolong. Biar pekerjaan Tuhan, karena mereka lagi melayani banyak jiwa-jiwa. Seperti itu saudaraku. Ya, butuh biaya. Yang saya bilang, Tuhan tidak butuh uang kita 100.000, 300.000, 500. Tapi pekerjaan Tuhan butuh itu. Kami sangat bersyukur sekali, radio ini sebagai yang kami sebut gereja di udara, sebagai lembaga pelayanan, selalu ditopang oleh banyak orang yang setia. Oh, luar biasa. Ada ibu-ibu janda yang sebenarnya dari sisi ekonomi mungkin sangat terbatas. Tetapi seperti ibu janda di dalam kisah Markus tadi, memberikan, mendedikasikan ini. Sehingga pelayanan ini banyak orang-orang, ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus karena mereka mendengar khotbah dari sini. Dan saya percaya apa yang dilakukan selama ini untuk menopang pelayanan kami dengan persembahan rutin setiap bulan itu dicatat dengan tinta emas oleh Bapa di sorga. Sehingga suatu saat nanti ketika kita ada di sorga, mungkin malaikat akan kasih tunjuk. Itu ibu di sana, itu bapak di sana, orang dari Sulawesi Tenggara yang dulu tinggal di Tobelo yang akhirnya percaya Tuhan Yesus karena dia dengar khotbah dari radio ini, dan Anda, Bapak, Ibu adalah orang-orang yang ikut menopang pelayanan radio ini dengan setia. Itu bisa saja malaikat akan bilang ketika kita ada di sorga nanti. Jadi sekali lagi, orang yang mengembalikan 1/10 perpuluhan di zaman sekarang, zaman kasih karunia ini, sudah tidak bicara lagi soal angka. Kita sudah bukan bicara lagi soal 1/10, saudara. Betul kalau dibilang Tuhan Yesus tidak mengajarkan itu. Karena dia mau seluruh hidupmu, waktumu, tenagamu diberikan kepada dia sebagai ibadah kita yang sejati. Ayo, mari pendengar Radio Shalom, jangan ikut-ikutan berdebat hal-hal yang tidak perlu, yang sebenarnya ini kan bicara soal hati. Ya, bicara soal hati. Ini bukan bicara soal nilai-nilai uang, tidak bicara soal hati. Seorang yang sudah merasa ya dia diselamatkan bukan karena usahanya, bukan karena berbuat baik, lalu dia sadar itu, maka dia tidak akan tanggung-tanggung. Bukan lagi 1/10 yang akan dia berikan kepada Tuhan, ya. Lebih dari itu, pasti itu. Kan dia merasa berhutang. Aduh, saya ini bayangkan saudara ya, saudara bayangkan kalau saja iman Kristen itu mengajarkan dosa kita
akan diampuni kalau kita pergi ke tanah suci di Israel, ikut Holy Land. Saudara bayangkan, kalau saudara itu hanya seorang petani, guru dengan penghasilan terbatas, kita bisa sampai ke tanah suci, ke Israel supaya dosa-dosa kita dihapuskan di sana. Nggak ada, saya. Ya, tidak mungkin kita ini akan masuk surga kalau ajaran Kristen seperti itu. Tetapi ajaran Kristen mengajarkan, ya, bahwa apa yang dikatakan di dalam Efesus 2 ayat 8, bahwa kita diselamatkan itu hanya karena kasih karunia Tuhan Elohim. Bukan karena kita pergi ke tanah suci. Kalau kita pergi ke tanah suci, Bapak Ibu butuh uang 50-60 juta. Kalau satu keluarga ada 5 orang, kita butuh 200 juta. Supaya dosa kita diampuni lalu masuk sorga. Lalu sekarang ini hanya memberikan apa yang ada pada kita untuk Tuhan, kau main hitung-hitungan. Sementara Dia sendiri tidak pernah berhitung dengan kita soal itu. Mari, saudara yang merasa orang-orang yang sudah diselamatkan, bukan karena usaha kita, yang diselamatkan karena kemurahan Tuhan. Mari kita melibatkan diri dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Pelayanan radio butuh dukungan Anda. Gereja-gereja mau banyak teman-teman hamba Tuhan, ya, yang lagi membangun rumah untuk tempat ibadah mereka. Banyak lembaga misi yang akan turun menjangkau suku Tugutil. Tuhan mau, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ini yang bisa kita pahami tentang persembahan, persepuluhan di zaman kasih karunia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, hamba-Mu sudah berhenti bicara. Mungkin hamba terbatas, tidak mampu meyakinkan banyak orang akan firman-Mu. Tapi hamba-Mu coba menggali, mendalami firman Tuhan ini dan percaya bahwa Roh Kuduslah yang akan berperan untuk memberikan pemahaman lebih dalam lagi bagi seluruh pendengar kami. Karena itu biarlah Engkau menjamah setiap hati pendengar kami semua untuk lebih dalam lagi mengerti apa yang Engkau mau buat kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, berkati seluruh pendengar di mana saja mereka berada. Biar firman ini tidak sekedar didengar tapi dipraktekkan. Tolong teman-teman lembaga-lembaga pelayanan gereja-gereja, teman-teman hamba Tuhan yang lagi membangun, lagi mengupayakan segala macam cara untuk mendapatkan dana dalam menyelesaikan pembangunan gedung gereja mereka. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Elohim yang kaya. Engkau akan menggerakkan banyak orang. Mereka yang sudah dengar firman Tuhan ini, Tuhan gerakkan untuk mengambil bagian dalam mendukung saudara-saudara. Sekalipun mungkin kami berbeda organisasi gereja, tetapi satu hal yang kami mau, orang-orang akan mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih, berkati seluruh pendengar Radio Shalom, keluarga Bingkisan Kasih ataupun bukan keluarga Bingkisan Kasih yang terus menopang pelayanan kami di tempat ini. Kami bersyukur kepadamu, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik, sahabat Shalom yang terkasih, demikian tadi program acara Lebih Dari Pemenang di setiap hari Jumat yang dilayani oleh hamba Tuhan dari Radio Shalom. Kita berpisah sampai sini, kalau Tuhan kehendaki kesempatan lain kita masih dapat jumpa lagi. Sampai jumpa lagi, Tuhan memberkati dan Shalom.